Yo, what's up? Kembali lagi di channel Rekomendasi Film, channel yang akan memberikanmu info seputar dunia perfilman. Akan banyak rekomendasi film yang bagus untuk kalian tonton di channel ini. Seperti film yang akan kita bahas kali ini, yang cukup banyak dinantikan oleh penikmat film, yaitu film Mulan 2020. Film ini diadaptasi dari animasinya tahun 1998 dengan judul yang sama yang kemudian diangkat menjadi live action pada tahun 2020 ini. Film dari Walt Disney ini berdurasi 1 jam 55 menit. Film ini terinspirasi dari legenda tentang Hua Mulan, seorang prajurit perempuan dari Cina. Suatu saat, kekaisaran Cina diserang oleh bangsa Hun dari utara. Hal itu membuat sang kaisar yang diperankan oleh Jet Li mengharuskan setiap keluarga menurunkan satu pria dari keluarga mereka untuk berlaga di medan perang. Sementara itu, keluarga Hua Mulan tidak memiliki anggota keluarga pria lain selain ayahnya sendiri. Penasaran kan bagaimana keseruan dari film ini? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, jika sudah ditekan tombol subscribe-nya, segera cari posisi ternyaman kalian dan kita akan intro dulu. Film ini dibuka dengan kisah Mulan kecil yang tinggal bersama ayah, ibu, dan juga adik perempuannya yang bernama Xiu di sebuah desa yang termasuk dalam daerah kekaisaran Cina. Dari saat Mulan kecil, ayahnya sudah menyadari kalau Mulan punya kemampuan Qi yang sangat kuat. Namun di sini dikatakan kalau hanya seorang pria yang boleh menguasai Qi. Kalau seorang perempuan yang memiliki kemampuan Qi akan membuat malu keluarga dan dianggap tidak terhormat, lalu diasingkan. Hal itu membuat ayahnya Mulan menyuruhnya untuk menyembunyikan kekuatan Qi-nya dan dia harus menjadi sebagaimana seorang perempuan semestinya. Dan film ini pun dimulai. Kemudian diperlihatkan bangsa Hun yang menyerang sebuah desa lain yang juga bagian dari kekaisaran Cina. Bangsa Hun yang dipimpin oleh Borikan berniat membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh kaisar, sekaligus merebut tahta kekaisaran Cina. Dalam rencananya ini, Borikan dibantu oleh seorang penyihir yang bernama Xian, yang mampu merasuki seseorang dan merubah wujudnya menjadi seekor burung. Karena mengetahui adanya penyerangan dari bangsa Hun, akhirnya kaisar pun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk turut serta membantu melawan bangsa Hun dengan cara menurunkan satu anggota keluarga laki-laki dari setiap keluarga untuk ikut ke medan perang. Perintah dari kaisar itu pun akhirnya sampai juga ke desanya Mulan. Di keluarga Mulan tidak ada anggota keluarga laki-laki lain selain ayahnya sendiri. Dengan keadaan yang sudah tua dan kakinya yang sakit, ayahnya Mulan menerima pesan dari kaisar itu. Hingga pada saat malam hari, Mulan yang tidak ingin ayahnya pergi ke medan perang, dia mencuri pedang dan peralatan perang milik ayahnya, dan dia kemudian langsung kabur dari rumahnya menuju ke tempat pelatihan perang untuk menggantikan posisi ayahnya. Pada pagi harinya, ayahnya Mulan menyadari kalau Mulan telah pergi dari rumah. Ayahnya yang mengetahui Mulan kabur hanya bisa pasrah dan berdoa. Watch over my daughter Mulan. Mulan akhirnya sampai di tempat pelatihan itu bersama dengan laki-laki dari desa lain yang mewakili keluarga mereka. Selama di tempat pelatihan itu, Mulan menyamar sebagai laki-laki dengan nama Hua Jun. Mulan harus menyamar sebagai laki-laki di sana. Jika tidak, dia akan diusir dan membuat nama keluarganya tercoreng. Di sana, mereka dipimpin oleh Komandan Tung. Mulan mulai melatih kemampuannya bersama semua laki-laki di sana dan terus menyembunyikan identitasnya yang merupakan seorang perempuan. Mulan harus rela satu tempat tidur dengan laki-laki, hingga harus mandi secara diam-diam di sana. Setelah keahlian mereka semua dilatih, Komandan Tung memerintahkan segera berangkat menuju ke medan perang untuk menghadapi bangsa Hun. Saat tiba di medan perang, terlihat Borikan dan anak buahnya kabur dari perang itu. Kemudian, Mulan diperintahkan Komandan Tung untuk mengejar Borikan bersama beberapa pasukan berkuda. Saat melakukan pengejaran itu, teman-teman Mulan yang ikut melakukan pengejaran terbunuh oleh anak buahnya Borikan dan hanya menyisakan Mulan sendirian. Mulan kemudian berusaha mengejar Borikan sendirian, namun dia kehilangan jejak dan malah bertemu Xian, si penyihir.
Xian mengetahui kalau Mulan yang menyamar sebagai Hua Jun sebenarnya adalah perempuan. Dan Xian juga tahu kalau Mulan memiliki kekuatan Qi yang hebat. Mulan kemudian berusaha menyerang Xian, namun dia kalah. Kemudian Xian mengatakan kepada Mulan kalau dia harus berhenti berbohong, karena kebohongan itu akan membuat kekuatan Qi yang dimiliki Mulan melemah. Dan akhirnya Xian menyerang Mulan yang menyebabkan Mulan pingsan. Sementara itu, di medan pertempuran, terlihat teman-teman Mulan sedang berperang melawan bangsa Hun. Lalu terlihat Mulan yang tersadar dari pingsannya. Mulan akhirnya memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri dan menghentikan penyamarannya sebagai Hua Jun. Mulan pun bergegas kembali ke medan perang dengan melepas semua penyamarannya selama ini. Saat tiba di medan perang, Mulan melihat teman-temannya yang terpojok oleh bangsa Hun yang dibantu oleh penyihir itu. Dengan kecerdikannya, Mulan mengalihkan perhatian bangsa Hun dari belakang. Lalu, bangsa Hun akhirnya menyerang ke arah Mulan yang menyebabkan gunung salju yang ada di belakang mereka longsor, menyebabkan semua pasukan Hun tewas akibat longsor salju itu. Setelah kejadian longsor itu, kemudian Komandan Tung menyuruh semua pasukannya berkumpul. Di sini, Komandan Tung dan teman-temannya Mulan mencari dirinya. Lalu Mulan muncul dan mengakui semua kesalahannya yang selama ini telah berbohong kepada Komandan Tung dan juga teman-temannya dengan menyamar menjadi seorang pria bernama Hua Jun. I'm Hua Mulan. Forgive me. Hal itu membuat Komandan Tung dan teman-temannya Mulan sangat terkejut, menyadari kalau Hua Jun adalah seorang perempuan. Karena hal itu, Mulan dianggap sebagai seorang penipu dan akhirnya Mulan diusir dari sana. Kemudian terlihat Mulan yang telah pergi sedang menangisi apa yang telah terjadi. Secara bersamaan si penyihir datang dan berusaha membujuk Mulan untuk bergabung bersama dirinya dengan mengatakan kalau seorang perempuan yang memiliki kekuatan Qi seperti Mulan dan penyihir itu tidak akan bisa diterima oleh orang-orang dan mereka akan diasingkan. Xian juga mengatakan kalau Borikan bukanlah kabur dari peperangan tadi, melainkan Borikan menuju ke kerajaan untuk membunuh kaisar. Peperangan itu hanyalah dijadikan sebuah pengalihan agar bangsa Hun bisa masuk ke kerajaan dengan mudah. Namun Mulan tidak terpengaruh dengan perkataan penyihir itu. Mulan tetap setia dengan kerajaannya dan tetap ingin melindungi kaisar. Fight for the kingdom and protect the emperor. Kemudian Mulan pun pergi dari tempat itu, kembali ke tempat Komandan Tung dan juga pasukannya. Saat tiba di sana, Mulan pun menyampaikan informasi yang dia dapat kepada Komandan Tung tentang Borikan dan pasukannya yang menuju ke kerajaan dan akan membunuh kaisar. Komandan Tung awalnya tidak percaya kepada Mulan karena kebohongan yang telah Mulan lakukan selama ini. Namun teman-teman Mulan percaya dengan apa yang dikatakan Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe. Dan membuat Komandan Tung akhirnya juga mempercayai Mulan. Lalu mereka bergegas kembali ke kerajaan. Dan ternyata benar saja pasukan Hun telah tiba di kerajaan dan mulai melancarkan aksi serangannya. Si penyihir mendatangi penasehat kerajaan, lalu dia merasukinya. Kemudian penasehat kerajaan yang telah dirasuki oleh penyihir itu menghampiri sang kaisar dan mengatakan kalau pasukan Hun yang lain telah memasuki kota kerajaan. Dan dia juga mengatakan kalau Borikan menantang sang kaisar untuk bertarung 1 lawan 1 di sebuah tempat. Lalu terlihat sang kaisar pun pergi untuk melawan Borikan. Kemudian terlihat Mulan dan teman-temannya telah tiba di kerajaan dan mereka pun langsung diserang oleh pasukan Hun. Ambush! Protect the emperor. Clear him path. Di tempat lain, kaisar telah berhasil menemukan Borikan. Namun di sini, Borikan dan pasukannya berhasil menangkap sang kaisar. Mulan dan teman-temannya yang berusaha menyelamatkan kaisar dihadang oleh pasukan Hun. Namun, teman-temannya Mulan menyuruhnya untuk segera pergi menemui kaisar dan mereka akan berusaha menahan pasukan Hun di situ. Singkat cerita, akhirnya Mulan berhasil masuk ke ruangan kaisar. Namun ternyata si penyihirlah yang ada di sana. Nah, di sini Mulan berhasil menyadarkan si penyihir atas apa yang telah dia perbuat. Mulan mengatakan kalau perempuan yang memiliki Qi bisa diterima oleh masyarakat, seperti yang telah terjadi kepada dirinya yang saat ini telah diterima kembali sebagai pasukan Komandan Tung. Lalu si penyihir itu pun tersadar dan dia langsung menunjukkan keberadaan kaisar. Dengan cepat, kemudian Mulan langsung mengikuti penyihir itu yang berubah menjadi seekor burung.
Di tempat itu terlihat sang kaisar yang sudah terikat di atas sebuah bangunan, dan Borikan berencana membunuh kaisar dengan cara membakarnya bersama bangunan itu. Namun tiba-tiba penyihir itu datang dan mengatakan kalau ada seorang wanita yang akan menyelamatkan kaisar. Borikan pun menyadari kedatangan Mulan dan dia langsung berusaha memanahnya. Namun di sini si penyihir mengorbankan dirinya untuk melindungi Mulan dengan cara membiarkan dirinya terkena panah dari Borikan. Tentu saja hal itu membuat Xian si penyihir tewas. Mulan kemudian melanjutkan usahanya untuk menyelamatkan kaisar. Mulan akhirnya tiba di sana dan terjadilah perkelahian antara Mulan dan Borikan. The girl who has come to save the dynasty. Dalam pertarungan itu, Mulan kehilangan pedang milik ayahnya. Singkat cerita, Mulan pun berhasil membunuh Borikan dengan cara menjatuhkannya. Dan akhirnya Mulan pun berhasil menyelamatkan kaisar. Begitu juga teman-teman Mulan yang berhasil mengalahkan semua pasukan Hun. Lalu scene pindah diperlihatkan Mulan dipanggil oleh sang kaisar. Dan Mulan diminta untuk bergabung di kerajaan menjadi pasukan pengaman kaisar. Namun Mulan menjawab dia harus menemui keluarganya dulu dan meminta maaf kepada keluarganya terlebih dahulu. Akhirnya Mulan pun pulang ke desanya. Mulan pun disambut oleh keluarganya. Dan kemudian Mulan pun meminta maaf kepada ayahnya atas perbuatannya yang telah kabur dari rumah dan telah menghilangkan pedang milik ayahnya. Secara bersamaan Komandan Tung juga datang dan dia memberikan sebuah hadiah dari kaisar kepada Mulan atas jasanya yang telah menyelamatkan kaisar dan kerajaan. Kaisar memberikan sebuah pedang baru kepada Mulan. Loyal, brave, true. Kemudian, Komandan Tung kembali mempertanyakan keputusan Mulan atas permintaan kaisar yang memintanya menjadi pengawal kaisar. Akhirnya, Mulan pun menyetujui untuk menjadi pengawal kaisar. Dan film ini pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Mulan secara keseluruhan. Jika teman-teman merasa terhibur, silakan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan cerita film-film seru lainnya. Dan jika teman-teman merasa ada yang kurang dari konten saya, silakan tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Oke, saya pamit. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you next time and bye-bye.